Dilanjutkan. Duduk nyaman, nyandar nyaman, starter mobil sudah tahu. Tinggal apa? Cara mompa kopling. Ya. Kopling full. Seat to meet-nya ngangkang. Ya. Lutut naik. Telapak kaki ngikutin gerakan lutut. Naik turunnya. Pompa banyak. Nah, gitu, sok lagi. Jangan dikombinasikan. Lutut tetap. Nah, gitu. Coba. Naik turun. Terus naik turun. Pompa. Kalau istilah bahasa Sunda mah jengking. Nah, ya. Soalnya itu kesempurnaan. Itu cara mompa kopling. Oke. Nah, gitu ya. Nah, lepas, sudah mantap. Nah, gitu ya cara mompa kopling teh. Sekarang dilanjutkan cara mengendalikan pedal kopling. Tapi sebelumnya harus tahu dulu setengah koplingnya. Harus tahu dulu setengah koplingnya gimana. Kopling beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang di bawah. Kopling teh harus tahu ya. Ingat, harus tahu setengah kopling mobil yang akan dipakai, jangan asal pakai. Hati-hati ini himbauan. Kenapa gitu, Pak? Setengah kopling beda-beda tiap mobil. Kopling itu paling bagus di bawah dibanding di atas. Setengah koplingnya di bawah dibanding di atas, bagus kena di bawah. Setengah koplingnya. Setengah kopling itu getar mobilnya. Mau gerak, itu namanya setengah kopling. Jadi sentuhan setengah kopling. Kalau diinjek kan gas setengah, ngelos. Jadi kalau dibahas itu, kopling fungsinya adalah untuk memutuskan antar menghubungkan mesin dan roda. Itu kurikulum saya. Fungsi kopling adalah untuk memutuskan dan menghubungkan antara hubungan mesin dan roda. Itu kopling fungsinya. Maka kopling ada pengendaliannya. Di pull, diangkat setengah, diangkat lepas. Itu kopling. Maka kopling itu untuk memutuskan dan menghubungkan antara hubungan mesin dan roda. Sifat kopling di pompa tadi, betul? Nah, di pompa. Bagusnya kopling diangkat lepas. Keadaan masuk gigi atau normal. Kopling tidak boleh ditempel. Harus dilepas bagusnya. Keadaan masuk gigi atau normal. Sifat kopling di pompa. Di pompa di mana? Macet. Padat, sempit, rendah, setar, itu di pompa. Kopling bagusnya dilepas keadaan posisi normal atau masuk gigi. Jangan ditempel-tempel kopling. Maka kita ada aturan, tidak boleh pakai mobil tersebut jika setengah koplingnya di atas. Di atas, pakai ukuran ya, 15 cm, tidak boleh. Di atasnya paling maksimal adalah 7 cm. Dari full mentok ke setengah diangkat 7 cm. Setebal 7 cm. Ya. Karena setengah kopling maka aku bilang beda-beda, maka kamu harus tahu dulu setengah koplingnya. Maka ada aturan yang menjawab, kopling setengah itu ada di bawah yang paling bagus dibanding di atas. Kalau di atas hancur mobilnya, kalau di bawah cepet, pinternya, awet mobilnya. Bagaimana caranya menemukan setengah kopling? Nah, jadi bahas tadi. Karena fungsi kopling adalah untuk memutuskan dan menghubungkan mesin dan roda. Sifat kopling di pompa
Berarti pengendalian kopling ada 3. Diinjek full, setengah diangkat, dilepas berlahan-lahan. Berarti kita harus tahu dulu setengahnya di mana. Ya. Caranya adalah kopling full, rem kaki, tekan aja seperlunya. Rem tangan kan berfungsi ini digunakan. Gigi 1 masukin ke depan. Nah, ngangkat koplingnya pelan-pelan dulu, raba dulu. Kalau udah getar itu namanya udah setengah. Angkat ya. Nah, pelan. Pelan. Udah getar diam. Nah, udah getar? Udah getar. Berarti ini udah setengah. Setengah mau gerak. Kalau rem dilepas, rem tangan dilepas, ya maju ini, tapi pelan geraknya. Itu namanya setengah kopling. Oh iya. Kopling full, putus lagi. Setengah kopling. Nah, getar ya. Kopling full. Tuh, gambar juga getar. Getar guys. Artinya itu setengah kopling. Ya. Nah, normal lagi. Normalin lagi ininya. Kiri kanan. Lepasin kopling. Ya kan tadi dilepas, itu bagus. Ya. Nah, nanya setengah koplingnya di atas apa di bawah? Apanya? Ngangkat kopling tadi setengah koplingnya tinggi apa di bawah? Masih di bawah. Jangan tadi Barusan setengah kopling gitarnya di bawah. di bawah. Maka aku bilang kopling itu takutnya di atas, tidak boleh dipakai mobilnya, bahaya. Oh. Mending di bawah. Maka setelan kopling ada nyatanya. Berarti kopling itu ada di bawah, ada di atas. Yang paling bagus di bawah. Paham ya? Apa? Caranya itu kopling full, 1 masuk, rem kaki, rem tangan digunakan. Coba raba dulu setengah getar, itu artinya adalah setengah kopling udah masuk. Kalau tidak direm, andai kata udah getar itu atau di rem tangan dilepas, berarti itu bakal maju, majunya berlahan. Itu namanya setengah kopling. Hati-hati. Maka kopling itu untuk memutuskan dan menghubungkan antara mesin dan roda. Sifat kopling dipompa. Yakinkan kopling itu paling bagus dilepas. Maka kita harus tahu pengendalian pedal kopling. Diinjek dulu full, baru setengah ditahan, baru pelan-pelan dilepas. Itu pengendalian kopling. Maka kita harus tahu setengah koplingnya di mana. Maka caranya kopling full, rem kaki, rem tangan digunakan, masukin gigi 1. Coba ngangkat kopling, raba dulu. Kalau getar, berarti itu udah setengah masuk, setengah kopling mau gerak. Nah, kalau di bawah itu bagus setengah koplingnya, kalau di atas itu kurang ajar. Nah, maka kalau ada kata di bawah itu paling bagus, kalau di atas mah jelek. Itu maksudnya ya. Nah, sekarang kita kembali, takut ada yang komen. Fungsi kopling adalah untuk memutuskan dan menghubungkan atau menghubungkan hubungan mesin dan roda. Itu fungsi kopling. Diangkat setengah gerak, nyambung, diinjek putus. Semakin dilepas koplingnya semakin nyambung. Itu maksudnya. Nah, bahasan ini takutnya nggak nyambung sama orang-orang banyak. Kalau kurikulum saya itu begitu. Kalau pabrikan mengatakan fungsinya kopling adalah, ya, ini pabrikan mengatakan fungsinya kopling adalah untuk memutuskan dan menghubungkan antara mesin dan transmisi. Itu jelasnya. Tapi kamu transmisinya apa sih, Pak? Ya kan? Ya. Transmisi itu apa? Pasti gitu kan? Simple aja buat kamu. Fungsi kopling adalah untuk memutuskan dan menghubungkan antara mesin dan roda. Pas diangkat gerak tuh, rodanya muter berarti. Pas diinjek, oh nggak muter roda nih. Karena yang dikendalikan saya itu ke kamu adalah rasa. Ya, rasa. Begitu diinjek, oh ngelos. Begitu diangkat, oh maju. Oh ini putus nyambung kan gitu ya. Berarti sifat kopling dipompa. Ya, benar.
putus untuk memutuskan hubungan mesin dan roda, diinjek los, diangkat nyambung. Oh iya bener, diinjek nggak maju, kalau diangkat maju. Nah itu. Tapi pabrikan mengatakan takut ada yang komen yang aneh, masa untuk memutuskan mesin dan roda sih? Kan kamu nu latihannya juga. Berarti kamu yang dikendalikan rasanya. Ya. Oh iya begini ya. Padahal pabrikan mengatakan fungsi kopling adalah untuk memutuskan dan menghubungkan antara mesin dan transmisi. Gitu. Hati-hati. Well atuh. Lagi aja jelas ya. Hati-hati.